Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah Ya. sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak Kita panas. akan mulai ya. Ini merupakan pertemuan yang keberapa? Keempat ya? Keempat. Empat. Atas ulasan ilmu nahu metode tipis. Judul kunci cermat kuasai 28 kaidah dasar nahwu shorof. Ini caranya dengan metode kekinian. Yang dimaksud kita menggunakan cara cepat menguasai nahwu shorof ini. Halaman berapa sekarang? Halaman 25. 25. Iya, 25. Kunci kelima ya. Ya, Pak. Kunci kelima itu mengenal kalimat fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kunci yang kelima mengenal kalimat fi'il. Fi'il itu dilihat berdasarkan dari jumlah hurufnya ya. Bila huruf aslinya, apa huruf asli dalam bahasa Arabnya? Mustaq ya? Mujarrad. Mujarrad. Huruf asli itu bahasa Arabnya Mujarrad. Mujarrad. Bila huruf aslinya 3, maka disebut sulasi mujarrad. Kalau ada tambahan dari huruf yang 3 itu disebutnya mazid. Jadi hurufnya disebut huruf mazid. Terus namanya sulasi majid. Jadi huruf aslinya 3 ketambahan huruf lain. Maka disebutnya menjadi sulasi mazid. Adapun tambahan dalam satu kalimat itu tidak boleh melebihi jumlah huruf dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat fi'il itu jumlah hurufnya tidak boleh lebih daripada 6 huruf. Maka jika mujarrodnya itu 3, tambahannya yang boleh berapa? 3. 3 maksimalnya ya. Boleh ada tambahan 1, boleh ada tambahan 2, boleh juga ada tambahan 3. Jadi 3 ditambah 3, 6. Ada juga yang huruf aslinya 4 huruf. Disebutnya rubai mujarrad. 4 huruf asli. Masih boleh nggak ditambah kalau ada 4 huruf asli? Boleh nggak ada tambahan huruf lain? Boleh. Berapa maksimalnya? 2. 2. Karena maksimal dalam satu kalimat hanya 6 huruf pada kalimat fi'il. Maka kalimat fi'il yang rubai majid boleh ditambah 1 huruf, boleh ditambah 2 huruf. Kalau ditambah 1 huruf menjadi 5, ya kan? Kalau 4 ditambah 2 menjadi 6. Sudah maksimal 6. Paham di sini? Mujarrad artinya asli, majid artinya tambahan, itu Pak Ustaz? Betul. Jadi kalau ada mujarrodnya 3, lihat tambahannya ada berapa. Taunya dari mana? Hitung aja jumlah hurufnya. Aslinya 3. Oh, ini ada 5 ya. Berarti tambahannya berapa tuh? 2. 3 tambah 2 jadi 5 gitu kan. Gampang. Ya. Coba baca. Bu Farida. Apa itu mujarrad? Mujarrad. Ini ada ya di bawah. Tinggal baca. Yang bawah ya Pak ya? Ya. Mujarrad kelompok fi'il tanpa adanya huruf tambahan apapun selain huruf aslinya. Ya, berarti mujarrad itu adalah huruf aslinya. Terus? Asli, berarti cuma 3 huruf ya Pak ya? Nah, tergantung 3 atau 4. Oh, Kan ada sulasi, ada rubai kan? Nah. Ya. Terus majid.
Mazid kelompok fiil yang memiliki huruf tambahan selain huruf aslinya. Iya, berarti tambahan huruf selain daripada 3 atau 4 itu disebut huruf mazid. Nah, ini harus disepakati dulu nih sebelum kita membahas ilmunya ya. Sebelum membahas kalimatnya, kita sepakati dulu bahwa kalau dia sulasi majid berarti diambil dulu mujarrodnya. Mujarrod itu huruf aslinya yang mana, kemudian tambahannya yang mana, dipisah-pisahin dulu supaya porsinya tahu. Kalau dia rubai berarti 4 huruf asli, 4 mujarrod. Nah, sisanya berarti kalau nggak 1, 2. Kalau nggak 1 huruf atau 2 huruf. Itu berarti mazidnya. Ya, kita lihat sekarang mencermati 3 wazan fi'il madi dan mudhari'. Harus cermat nih. Bahasanya mencermati, berarti kita harus melakukan penelitian. Bagaimana bisa begini, bagaimana bisa begitu, itu namanya penelitian. Harus cermat. Pertama, fa'ala. Fa'ala ini namanya apa nih? Wazan. Wazan. Ya, fa'ala ini namanya wazan. Mujarrodnya apa saja ini? Kalau ditanya mujarrod apa jawabannya? Hurufnya. Huruf asli. Fa'ala, hurufnya apa saja? Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Nah, itu baru cermat namanya ya. Kalau fa'ala itu wajan fi'il apa? Fi'il madi. Ini di sini ya. Nah, ini namanya madi maklum. Sigohnya adalah fi'il madi maklum. Sigoh itu apa Pak Ustadz? Sigoh itu kedudukannya, posisinya sebagai fi'il madi maklum. Tapi kemudian fa'ala di sini, bentar, saya kasih unjuk rumusnya. Fa'ala ini wazan fi'il madi maklum. Nah, si fa'ala ini mudhari'nya bisa 3 macam. Bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu. Jadi ainnya bisa berubah 3 harokat. Nah, 3 harokat, 3 macam harokat. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nah, ini untuk wazan fa'ala. Kita lihat ke bawah. Fa'ala yaf'ilu. Ini adalah fi'il madhi maklum ya. Majhulnya fu'ila yuf'alu. Fu'ila ini sebagai apa ini? Mana fu'ila Pak Ustadz? Lihat yang saya lingkari. Huh? Yang saya lingkari itu fu'ila. Fu'ila ini apa namanya? Sama dengan fa'ala. Fa'ala apa namanya? Fi'il madi di majhul. Wazan. Kalau apa sigohnya fa'ala? Madi maklum ya. Kalau ditanya sigohnya fi'il madi maklum. Kalau fa'ala itu sendiri apa? Fa'ala ini sebagai wazan. Fu'ila juga wazan. Kalau fa'ala wazan untuk sigoh madi maklum. Fu'ila wazan untuk sigoh madi majhul. Maklum majhul apa Pak Ustadz? Maklum itu artinya kalimat aktif. Majhul artinya kalimat pasif. Contohnya, Bu Endang sedang menulis. Menulis itu yang menulis siapa? Bu Endang. Bu Endang. Buku itu sedang ditulis. Nah, itu pelakunya siapa itu? Sedang ditulis. Yang menulis itu siapa? Ada nggak? Nggak ada. Disebutkan. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu yang namanya pasif. Pelajaran itu sedang ditulis. Nah, pelajaran itu sebagai objek, bukan sebagai pelaku kan? Yeah. Tapi kalau Bu Endang sedang menulis, berarti pelakunya jelas disebutkan, yaitu Bu Endang. Nah, itu yang namanya kalimat aktif, yaitu kalimat yang pelakunya itu sebagai pelaku langsung dari perbuatan. Tapi kalau kalimat pasif atau yang disebut majhul, itu pelakunya pasif. Tidak melakukan secara langsung. Romawi kedua.
fa'ala yaf'ilu, majhulnya fu'ila yuf'alu. Yuf'alu ini mudhoreknya ya. Jadi wajan fi'il madi majhul itu mabni. Mabni itu tetap, hanya dua. Ini dia ya. Madi majhul itu wajannya cuma dua. Ini saja. Madi majhul. Fu'ila yuf'alu. Coba perhatikan. Atasnya yang maklumnya fa'ala yaf'ilu. Majhulnya fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu. Majhulnya tetap fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu. Nah itu fi'il mudhari'nya ainnya berubah-berubah tuh ya. Tapi majhulnya tetap saja fu'ila yuf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Majhulnya tetap fu'ila yuf'alu. Fa'ila yaf'alu. Majhulnya tetap fu'ila yuf'alu. Jadi tetap saja kalau majhul tidak berubah wajannya. Tidak pernah berubah ya dalam kondisi Tidak apa berubah. aja. Itu yang disebut mabni. Fa'ula yaf'ulu juga majhulnya tetap fu'ila yuf'alu. Jadi untuk majhul wajannya mabni atau tetap. Sedangkan fi'il maklum itu ada 3 wajannya. Fi'il madinya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala kalau kita terapkan dengan mudhari'nya fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu gitu ya kalau kita terapkan satu-satu. Adapun jika kita kelompokkan fa'ala ini punya wajan mudhari' 3, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu. Kemudian fa'ila bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Kalau fa'ula hanya yaf'ulu saja, tidak bisa yaf'ilu, tidak bisa yaf'alu. Ada pertanyaan? Disarankan urutan seperti ini karena ya maksudnya biar mudah ingat ya dari A dulu. Kalau A itu bisa 3, kalau I bisa 2, kalau U hanya U doang gitu ya. Gimana I sama A? A-nya ya? Iya. Kalau fa'ula cuma U saja, nggak bisa I, nggak bisa A. Ya begitu. Jadi Ya itu pencermatan yang sederhana supaya mudah. Yang berbedanya saja yang dibahas. Ya bagus. Itu masukan yang bagus. Tasrif 3 wazan atau 3 pola untuk fi'il sulasi mujarrad. Ini saya hanya tasrif apa memberikan triknya. Ya ini namanya ilmu sorof ya. tasrif? Oh. Tasrif itu asalnya dari sorofa, yasrifu, tasrifan ya. Yang disebut ilmu sorof. Ilmu yang melahirkan kalimat baru. Ya kita lihat Romawi 1. Ini harokatnya fa'ala ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Romawi 2 fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'alla taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Perhatikan di mana ada perbedaannya, di mana yang samanya. Sekarang yang Romawi 3. Fa'ula. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ulla taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Romawi 4, Romawi 5, Romawi 6 ini sudah terwakili oleh Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 ya. Sekarang kita bahas. Fa'ala. Romawi 1 ya Pak? Fa'ala. Romawi 1. Ya, kita bahas. Fa'ala yaf'ilu ya. Yang berbedanya saja yang saya tebalkan supaya jelas. Fa'ala itu apa? Wajan apa? Lihat sigoh. Dilihat di kolom sigoh ada namanya. Apa itu namanya nomor 1? Madi maklum. Ya. Fa'ala itu sigoh madi maklum. Apa tadi sigoh? Posisi. Kedudukan. Posisinya ya. Posisinya. Kedudukannya sebagai wajan daripada fi'il madi maklum. Mudhoreknya kita ambil yang yaf'ilu. Yaf'ilu itu sebagai apa? Mudhore maklum. Wajan sigoh mudhore maklum. Yaf'ilu sebagai apa? Wajan sigoh mudhore maklum. Ya, itu jawabannya yang supaya nanti tahu posisi-posisinya ya. Kita sekarang langsung ke fi'il amar. Nomor berapa fi'il amar? Fi'lul amrin nomor 6. Yang hijau.
Nomor 6. Bukan, ke bawah, Bu, ke bawah. Oh, ke bawah. Dari nomor 2 ke nomor 6. Apa artinya ini yang saya buletin ini? Nomor 2 dan nomor 6. Fi'il. Artinya nomor 6 itu dibentuk dari nomor 2. Fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Itu maksudnya. Bagaimana cara membentuknya? Nah, perhatikan. Ini kita pakai cermat ya, cara cermat saja. Yaf'ilu, ainnya apa harokatnya? Yaf'ilu kasroh. Ainnya kasroh, kata Bu Endang tadi i, gitu kan ya. Cara membuat fi'il amr, pertama huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan hamzah. Nih, diganti hamzah kan? Huruf mudhari'nya kan ya, ya. Kita ganti dengan hamzah. Jadi hamzah, nih hamzahnya saya tulis. Nah, nih sudah ada di sini. Kemudian harokat yang lainnya jangan dirubah kecuali lamnya. Lamnya yang tadinya domah ya, yaf'ilu menjadi sukun. Karena fi'il amr itu harus jazm, harus sukun. Kemudian bagaimana cara mengharokati hamzah? Namanya hamzah wasol ya. Apabila ainnya berharokat kasroh, maka hamzahnya harus berharokat kasroh. Tadi bunyinya apa mudhari'nya? Yaf'ilu gitu ya. Oh, ya. Yaf'ilu, fa-nya harokatnya apa? Fa-nya harokatnya mati, sukun. 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 Fa-nya harokatnya sukun, nggak ada harokat mati ya, adanya harokat sukun. Fa-nya harokatnya sukun. Yaf'ilu, ainnya harokatnya tidak boleh dirubah. Ya-nya sudah kita ganti dengan hamzah. Harokat hamzahnya apabila ainnya itu berharokat kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh. Fa-nya tidak boleh dirubah. Dan lamnya disukunkan. Asalnya yaf'ilu menjadi if'il. Jadi yang berubah adalah huruf mudhari'nya diganti hamzah. Ainnya tetap, fa-nya tetap, lamnya disukunkan. Kemudian cara mengharokati hamzahnya itu lihat ain fiilnya, harokatnya apa. Kalau harokatnya kasroh atau fathah, maka hamzahnya berharokat kasroh. Jadi if'il. Jadi if'il itu apa? Menjadi if'il. Wazan, sigo, fi'il, amr. Yaf'ilu itu apa? Wazan Sigo, Fi'il mudhari maklum. Maklum. Fa'ala itu apa? fa'ala. Wazan, sigo, fi'il, madi, maklum. Nah, saya ulang bacanya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'lan ini apa? Wajan, sigo, masdar. Fa'ilun. Nah, fa'ilun, fa-nya pakai alif. Ini apa? Wajan, sigo, isim, fa'il. Isim fa'il itu adalah kalimat isim yang dibentuk dari kalimat fi'il. Kemudian maf'ulun. Maf'ulun ini apa? Wazan, sigo, isim, maf'ul. Jadi gitu jawabannya. Masdar apa Pak Ustaz? Wazan itu apa tadi? Masdar. Ya, wazan itu apa? Kan udah tadi awal. pola. Pola. Kalau huruf asli itu mujarrad. Ya, pola, wazan pola. Kemudian sigo, apa tadi sigo? Posisi. Posisi. Posisinya sebagai apa? Kan ya? Sigohnya apa gitu. Fa'lan. Fa'lan itu fathah kan? Berarti fathah. Sigohnya apa? Fa'lan. Ini sigohnya apa? Masdar. Masdar. Fa'ilun. Sigohnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Maf'ulun. Sigohnya apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah objek ya. Isim fa'il itu subjek. Masdar itu terjadinya satu peristiwa. Oh, bukan pelaku. Kejadian suatu peristiwa. Itu masdar. Kejadian seperti pukul. Jadi pemukulan. Itu kan namanya kejadian satu peristiwa. Kalau fa'il,
itu apa tadi? Subjek, pelaku fiil. Kalau maf'ul, isim maf'ul ini objek sebagai penderita daripada fiil. If'il, fiil amr. Sigohnya fiil amr. Apa if'il itu? Fiil amr itu apa? Kalimat perintah. Perintah untuk melakukan. Masdarnya tadi berarti pemukulan Pak Ustadz ya, kalau dalam contoh tadi. Ya kalau doroba, kalau ini kan fa'ala itu artinya telah ya. Telah melakukan pekerjaan, telah bekerja berarti kan? Yaf'ilu itu sedang melakukan pekerjaan, sedang kerja. Fa'lan kan duduk di peristiwa duduknya, gitu ya. Kalau pukul berarti peristiwa pemukulannya. Kalau makan peristiwa makannya. Jadi sedang terjadinya peristiwa. Fa'ilun yang melakukan pekerjaan. Sebagai pelaku pekerjaan. Maf'ulun objek pekerjaan. If'il kerjakanlah. Berarti kalimat perintah kan ya. If'il kerjakanlah. Nah, la taf'il ini fi'il nahi. Ini termasuk fi'il amr juga. Fi'il amr yang berupa larangan. Janganlah kamu kerjakan. La taf'il ini fi'il amr yang berbentuk larangan. Jangan kamu kerjakan. Kalau tadi if'il kerjakanlah atau bekerjalah. La taf'il jangan kamu bekerja. Ya, di larangannya ya. Fi'il amr yang berupa larangan. Kalau fi'il amr yang aslinya berupa perintah. Ini perintah untuk mengerjakan, ini perintah untuk tidak mengerjakan. Kebalikannya. Maf'ilun. Maf'ilun itu isim zaman. Isim zaman itu waktu terjadinya satu peristiwa. Waktu terjadinya satu pekerjaan. Isim zaman nomor 8 ya. Maf'ilun. Maf'ilun itu harokatnya dijelasin ya. Sini kurang jelas. Maf'ilun sama harokatnya. Yang kedua namanya isim makan. Yaitu tempat terjadinya satu pekerjaan, satu peristiwa. Makan itu tempat. Tempat terjadinya satu peristiwa. Mif'alun. Isim alat. Jadi, alat untuk bekerja. Mif'alun itu nomor 10. Harokatnya mif'alun ya. Alat pekerjaan. Alat untuk bekerja. Nah, isim alat ini hanya ada pada sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Sulasi yang asli. Selain mujarrad maka isim alat tidak ada. Hanya ada pada fi'il sulasi ya. Dan fu'ila. Fu'ila itu fi'il. Sigohnya apa fu'ila? Madi majhul. Sigohnya madi majhul. Apa artinya majhul tadi? Pasif. Kalimat pasif. Fu'ila artinya telah di. Berarti telah dikerjakan ya. Kalau tadi kan kerja, kata kerjanya kerja. Kata dasarnya kerja berarti telah dikerjakan. Yuf'alu. Sigohnya apa yuf'alu? Mudore majhul. Mudore majhul. Sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Yuf'alu ya Pak. Yuf'alu. Harokatnya dijelasin ya. Yuf'alu. Maknanya sedang di atau telah di. Jadi boleh sedang di, boleh akan dikerjakan. Dua perbedaannya ada pada harokat ainnya. Tadi fa'ala yaf'ilu, sekarang fa'ala yaf'alu. Yaf'alu ini kalimat apa? Yaf'alu ini apa nih posisinya? Sigohnya? Mudore maklum. Yaf'alu. Masdarnya sama. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Tadi kan fa'ala yaf'ilu fa'lan juga kan? Jadi yang sama-sama ini idem aja. Fa'ilun. Ini juga sama. Fa'ilun. Semua sama kan? Jadi tidak perlu dibahas karena hal yang maf'ulun. Isim maf'ul juga sama. Nah sekarang nomor 6 berbeda. Apa yang berbeda? Harokat ainnya. Kalau ain mudorenya fathah, samakan fathah juga. Kalau ain mudorenya kasroh, samakan kasroh juga. Ain mudorenya domah, samakan domah juga. Untuk fi'il amr. Apa yang disamakan? Fi'il mudore dengan fi'il amr, ainnya, harokatnya harus sama. Yaf'alu jadi if'al. Karena If'al, ainnya sama. betul.
Kalau yaf'ulu, Kalau yaf'ulu sebelumnya ini ya. belum dibahas. Kalau ain fiilnya domah, maka hamzah wasolnya harokatnya domah. Jadi tadi hamzah wasol pada fiil amr, bila ain fiilnya fathah dan kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh. Bila ain fiilnya berharokat domah, maka hamzahnya berharokat domah. Jadi uf'ul, gitu ya. Pak Ustadz yang Romawi 2, Ya. yaf'alu, bukan jadi af'al ya. Makanya, dengarkan sekali lagi. Untuk fiil mudhari harokat ainnya yang fathah dan kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh. Oh. Oke. Untuk fiil mudhari yang ainnya berharokat domah, hamzahnya berharokat domah. Jadi hamzah wasol pada fiil amr harokatnya cuma 2 macam, kasroh dan domah, tidak ada fathah. Sebab kalau fathah nanti menjadi huruf mudhari. Berarti tadi yang rumusannya sekalian ya Pak Ustadz ya. Iya, sekalian, Yang borongan, lain. tiga-tiganya. Jadi kalau 3 ini sudah menguasai, berarti sudah menguasai sampai 6 itu, sama aja soalnya ke situnya. 6 Romawi. Romawi 4, 5, 6 itu pembahasannya sudah di 1, 2, 3. Lihat saja. Fa'ila yaf'ilu kan sudah dibahas Romawi 1 kan? Fa'ala yaf'alu yang Romawi 5 itu sudah dibahas di Romawi 2. Fa'ala yaf'ulu sudah dibahas Romawi 3 kan? Iya. Oh, ini berpasangan Ustaz. Sekarang kita baca ya. Saya dulu kemudian ikuti. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Coba harokatnya kalau belum jelas dijelasin. Saya ulang. Saya ulang ya. Harokati dulu ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sudah harokatnya selesai? Iya. Fa'ala yaf'ilu. Fa'lan. Fa'lan. Fa'ilun. 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 Maf'ulun. Maf'ulun. If'il la taf'il. La Maf'ilun. Maf'ilun. Sama nih harokatnya maf'ilun maf'ilun. Kemudian mimnya berubah. Mif'alun. Tadinya fathah jadi kasroh. Fu'ila yuf'alu. Coba Bu Surya Murni baca. Ya Ustaz. Fa'ala yaf'ilu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun. Panjang-panjang ya. Fa'ilun ada alif. Fa'ilun maf'ulun Pokoknya panjang ada wawu. Iya. Maf'ulun. Maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila ya yuf'alu. Sekarang Romawi 2. Harokati ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun. If'al. La taf'al. Maf'alun. Mif'alun. Fu'ila yuf'alu sama. Baca Bu Farida. Fa'ala ya Pak juga. Ya Romawi 2. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'al. La taf'al. Sukun. Maf'alun. Mif'alun. Fu'ila. Tunggu Pak dari yang nomor ini ketinggalan 8 maf'alun. Ya Pak, maf'alun. Ya, betul. 9 Terus maf'alun. 8 dengan 9 harokatnya sama ya. Oh, sama. Maf'alun. Nomor 10-nya mimnya kasroh. Mif'alun. Ya. Fu'ila yuf'alu. Romawi 3. Fa'ala yaf'ulu. Harokati dulu ya. Jelasin harokatnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan.
Yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun. Fa'ilun. Maf'ulun. Maf'ulun. Uf'ul. Uf'ul. La taf'ul. La Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Fu'ila, yuf'alu. Baca Bu Endang. 8 sampai 12 sama terus ya Pak Ustadz sampai kiri. Ya, makanya nggak saya bahas. Yang saya bahas yang berubah-berubah saja. Coba baca dulu Bu Endang. Supaya menyamakan harokat. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan. Fa'ilun. Fa-nya panjang dong, ada alifnya. Fa'ilun. Fa'ilun. Maf'ulun. 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 Uf'ul. Lataf'ul. La taf'ul. La-nya ada alifnya. Baca yang benar, kayak baca Quran gitu. La taf'ul. Lataf'ul. Terus maf'alun. Maf'alun juga. Mif'alun. Fu'ila yuf'alu.